Asal-usul suku Sikumbang. Diduga nama Sikumbang berasal dari kata Sikumbang. Sikumbang sendiri bermaksud harimau kumbang, harimau berwarna hitam. Kemungkinan dulunya orang-orang suku Sikumbang ini keturunan Tamil India yang kulitnya hitam dan memiliki keahlian bela diri berupa silat harimau yang terkenal. Selain itu, ada beberapa kata yang terkait dengan asal-usul nama suku Sikumbang, yaitu kata kumbang. Kumbang bisa berarti sejenis serangga, atau sebuah nama untuk macan tutul atau harimau. Sikumbang sangat terkenal di zaman dulu di ranah Minangkabau. Bahkan Sutan Balun yang kemudian bergelar Datuk Perpati Nan Sebatang, diceritakan oleh Gustav Sakai. Di nagari tertua dalam wilayah Minangkabau, yakni di Nagari Pariangan, suku ini merupakan suku yang berperan sebagai hulu balang nagari, karena dalam suku Sikumbang ini, kaum laki-laki berjumlah banyak dan sangat ahli dalam bela diri. Selain itu, suku ini juga diutus untuk pergi ke Batipu, untuk meredakan perselisihan antara masyarakat Batipu Ateh dengan Batipu Bawah, yang mana pertikaian dipicu oleh perbedaan paham antara Bodi Caniago dengan Koto Piliang. Pemimpin dari suku ini, yaitu seorang pendekar yang diberi gelar Tuan Gadang. Seluruh anggota suku Sikumbang mengabdikan diri pada Tuan Gadang. Atas keberhasilan suku ini meredakan pertikaian di Batipu, Tuan Gadang pun diberi gelar kembali, dengan gelar Harimau Campo Koto Piliang. Ilmu bela diri suku Sikumbang. 1. Ilmu silek Harimau Campo. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Harimau Campo adalah komandan yang memimpin tim ke daerah Luhak Agam. Karena akrab dengan masyarakat Minangkabau di Agam, anak dari Luhak Agam disebut Macan, atau Harimau Campo. Harimau Campo juga mengajarkan silek tuo, silek yang asli, kepada generasi yang secara dominan diwarnai dengan gerakan seperti harimau dari daerah asalnya. 2. Ilmu silek Kuciang Siam. Selain ilmu silek, Minangkabau yang dikembangkan di Canduang Lasi oleh Kuciang Siam dari generasi ke generasi. Secara umum masih silek tuo, atau silek tua, tetapi pada dasarnya gerakan dominan dengan gerakan kucing, sebagai hewan peliharaan rumah untuk melindungi dari gangguan. Gerakan kucing sangat lembut dan tenang tetapi sangat berbahaya, jika tertangkap oleh pesilat ini. Ketika merasa dirinya jatuh dalam bahaya, yang pertama jatuh adalah kakinya dan tidak akan ada suara, seperti tidak menginjak tanah. Dalam gerakan silek, ada gerakan yang disebut jatuh kuciang, berarti jatuh ke bawah seperti kucing, bisa dibilang teknik silat ini pembunuh senyap tanpa suara. Tiga. Ilmu silek Kambiang Hutan. Kanbin, atau Kambiang Hutan, yang berasal dari Cambai Malabar Utara, juga mewarisi ilmu atau silek tuo, silek usali oleh Datua Suri Dirajo. Ilmu silek Kambiang Hutan, dikembangkan di daerah Luhak 50 kota, yang ciri khasnya, menggunakan gerakan tangan di samping, memukul kepala dengan keras dan gerakan kaki yang cepat bersilangan, hingga lawan tidak menyadari jika dia sudah jatuh tersungkur di tanah. 4. Ilmu silek Anjiang Mualim. Anjing Mualim, yang berasal dari Hindi Selatan Persia atau Gujarat, mengembangkan ilmu silek rantau pesisir atau wilayah rantau. Ketika kami anggap sudah seharusnya keberadaan bukit barisan, pegunungan, membentang dari utara ke selatan barat timur, dan dari pemerintah pusat ke selatan, bisa melihat etnis pegunungan dimulai dari Angkola, Mandailing, Minangkabau, Lebong, Rawas, Pasaman, Gunung Marapi, Gunung Seblat, Gunung Kaba, dan Gunung Dempo, serta sungai yang mengalir, dan pergi ke arah muara pantai timur Sumatera.
Ini adalah daerah tempat Anjin memimpin untuk pembangunan daerah asing serta pertumbuhan masyarakat. Ilmu silek semacam ini digunakan silek gerakan pertempuran dan pertahanan dalam bentuk lingkaran. 5. Silek Usali, Silek Tuo, atau Silek Lama. Ilmu Gayuang milik Datua Suridirajo, dan kombinasi dengan 3 jenis silek di atas, adalah menciptakan silek jenis bervariasi, untuk pertahanan diri dari tanah basah atau India Selatan. Menangkap semacam ini disebut silek langkah tigo atau 3 langkah silek, atau silek usali daripada yang bernama silek tuo. Pada dasarnya, adalah sumber utama Gayuang, atau paling terkenal dengan sebutan sasaran, sajangka duo jari. 6. Sasaran. Sasaran atau target adalah tempat untuk mengajarkan murid anak sasian. Ada beberapa cara atau beberapa persyaratan yang harus dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan Aluwajo Patuik, di antara berdarah pada sasaran dengan darah ayam. Pendidikan berbasis silek tahu digarak jogarik, atau mengerti gerak-gerik, yang memerlukan kesadaran dan keputusan yang solid sebagai nasihat sebagai berikut. Tahu dibayang kato sampai. Tahu ditunggu akamana ruang. Tahu dirantiang kamalantiang. Alun bakilek alah bakalam. Artinya, mengetahui apa yang sedang dikatakan. Mengetahui bahaya yang akan datang. Mengetahui apa yang akan terluka. Berpikir secara mendalam sebelum mengambil suatu tindakan. Syarat menjadi pandeka atau pendekar adalah mengetahui dari garak jogarik atau tujuan dan tindakan. Garak di Minangkabau tidak berarti sebuah tindakan, ini artinya suatu tujuan atau isyarat. Atau dapat dikatakan dalam perasaan, insting atau sebuah firasat. Sementara garik berarti tindakan yang dapat terlihat sehingga dapat dihindari, dihentikan, ditangkap atau dikunci. Pengaruh hukum adat begitu kuat di Minangkabau, yang benar-benar membantu dalam pembentukan jiwa pendekar Minangkabau, seperti yang Bajanjang Batanggo turun nayak, Batatah Babari, Jawa Buliah ditunjuakan, Dakek Buliah dipacikan, Cancang Mamampeh, Ndak lapuak dek hujan, ndak lakang dek paneh. Yang berarti hormat, penuh kepercayaan, kejujuran, loyalitas. Kerabat atau sekutu suku Sikumbang. Suku Sikumbang bersekutu dengan suku-suku lain di Minangkabau terutama suku Tanjung, suku Koto, suku Piliang, Guci dan suku lainnya. Penyebaran masyarakat suku Sikumbang. Suku Sikumbang, termasuk suku yang cukup merata penyebarannya di seluruh Minangkabau, sebagaimana beberapa suku besar lainnya yaitu suku Piliang, Malayu, Caniago, Tanjuang, Guci dan suku-suku lainnya. Gelar-gelar Datuk Suku Sikumbang. Di antara gelar Datuk Suku Sikumbang adalah Datuk Pamuncak Alam Sati, Datuk Rangkayo Basa, Datuk Kayo, Datuk Basa Batuah, Datuk Batuah, Datuk Bandaro, Datuk Rajo Api, Datuk Rajo Agam, Datuk Mangiang, Datuk Nansati, Datuk Bandaro Sati, Datuk Paduko Tuan, Datuk Tunaro, Datuk Palimo Basa, Datuk Palindi, Datuk Muncak, Datuk Sinaro Nan Kuniang, Datuk Majo Marajo, Datuk Tambijo, Datuk Marajo, Datuk Samiak, Datuk Panjang, Datuk Pangeran, Datuk Bagindo Sati, Datuk Rangkai Tungga, Datuk Mangkuto Majo atau Baso, Padang Tarok. Datuk Sipado, digunakan di Nagari Solo Kecamatan Baso Kabupaten Agam, sedangkan di Kamang Mangek, gelar Datuk Sipado, untuk suku Jambak. Datua Basa, Nagari Cupak, Solok.